Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini kami akan menyampaikan makalah tentang senyawa kimia kebahagiaan yang dikarang oleh Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Yang pertama kita akan masuk kepada pembahasan pendahuluan. Ketahuilah bahwa sebenarnya manusia ini bukanlah dijadikan untuk senda guru atau dijadikan untuk sia-sia belaga. Akan tetapi manusia dijadikan dengan ajaib sekali dan untuk tujuan yang besar lagi mulia. Meskipun manusia itu bukan qadim atau kekal dari azali lagi, namun ia hidup selama-lamanya. Meskipun manusia itu tubuhnya kecil dan berasal dari bumi, namun ruh atau nyawa adalah tinggi dan berasal dari sesuatu yang bersifat ketuhanan atau ilahiyah. Apabila nafsu dari manusia ini dibersihkan sebersih-bersihnya, maka ia akan bisa mencapai taraf yang paling tinggi. Ia tidak lagi menjadi hamba kepada hawa nafsu, dan ia akan mempunyai sifat-sifat seperti malaikat. Dalam peringkat yang tinggi itu, maka akan didapatinya surga Allah, dan itu didapatkan di dalam bertafakur, berzikir, mengenang Allah yang maha indah dan maha kekal lagi abadi. Tidaklah lagi ia akan tunduk kepada kehendak-kehendak kebendaan dan kehendak kenafsuan semata, dan senyawa kimia kerohanian yang membuat pertukaran ini semua. Seorang manusia itu adalah ibarat kimia, senyawa kimia, di mana yang dengan proses persenyawaan itu akan menjadikan dia logam biasa sehingga menjadi emas yang sangat mulia. Dan kimia ini bukan sedang tidak dicari, ia bukan ada dalam sebarang rumah orang. Ringkasnya, senyawa kimia yang membentuk kebahagiaan seseorang ini adalah jika seseorang itu berpaling dari dunia dan menghadapkan seluruh jiwanya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, bertawajuh kepada Allah. Itulah beberapa konsep senyawa kimia yang membentuk seorang akan menjadi orang yang berbahagia. Adapun campuran bahan-bahan kimia ini ada 4. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Yang kedua, mengenal Allah. Yang ketiga, mengenal dunia ini, hakikat dunia ini, kenal dengan hakikat dunia ini sebenarnya apa. Yang keempat, mengenal akhirat dengan sebenar-benarnya, yaitu akhirat itu apa. Ditambah lagi satu bahan kimia sebagai katalisator, yaitu mencintai Allah, mahabbah kepada Allah, sebagaimana yang akan disampaikan dalam bab-bab yang akan datang.
kita akan teruskan pembicaraan kita berkenaan dengan bahan ini satu persatu, insya Allah. Untuk menerangkan alkimia atau senyawa kimia itu dan cara-cara operasinya, maka pengarang Imam Al-Ghazali, beliau coba untuk menulis sebuah kitab ini dan diberi judul Al-Kimia As-Sa'adah, yakni kimia kebahagiaan, di mana bahwa perbendaharaan Tuhan, di mana senyawa kimia ini boleh didapati ialah pada hati para anbiya, para nabi, dan para pewaris-pewaris nabi, dari kalangan ulama-ulama sufi, kalangan para wali-wali kekasih Allah. Barang siapa yang mencarinya selain di tempat-tempat itu adalah sia-sia belaka dan akan muflis, akan bangkrut di hari pengadilan kelak, apabila ia mendengar suara yang mengatakan, kami telah angkat tirai dari kamu dan pandangan kamu hari ini sangat tajam dan sangat nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan ke bumi ini 124.000 orang anbiya, nabi, untuk mengajar manusia tentang bahan-bahan kimia, senyawa kimia yang membentuk seseorang menjadi bahagia selamat di dunia dan di akhirat. Bagaimana hendak menyucikan hati mereka dari sifat-sifat rendah dan sifat-sifat keji. Oleh karena itu, ikuti perkembangan perbincangan Imam Al-Ghazali ini dari satu tingkat ke satu tingkat yang lain, yang membuka jalan-jalan orang-orang sufi, orang-orang tasawuf yang mencapai maqam mahabbah, kecintaan, yang mencapai maqam puncak-puncak tertinggi kebahagiaan yang dimiliki oleh orang-orang yang mengenal Allah. Nantikan pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.